Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Priyatna. Saya dari kelas C9 Manajemen dengan NPM 101212293. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama yang telah kami pelajari, yaitu tentang Ma'rifatul Quran atau hidup di bawah naungan Al-Quran. Yang pertama di sini ada Ahratul Nisaya Quran, yaitu bahaya melupakan Al-Quran. Ada beberapa poin. Yang pertama di sini adalah dalalun mubin atau kesesatan yang nyata. Al-Quran ini adalah karunia yang besar bagi manusia. Dengannya jiwa mereka menjadi suci, bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, menipu, sombong, ria, sumpah, mencintai keburukan dan kemaksiatan. Tanpa bimbingannya manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu dayikun harajun, yaitu kesempit dada. Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, yaitu sulit mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga yaitu maisyatun dakun, atau kehidupan serba sulit. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran akan selalu merasa kesepian dan kesulitan dalam menempuh hidupnya. Kemudian yang keempat yaitu umyul basiron, atau kebutaan mata hati. Bahaya lain yang akan menimpa kepada orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah butanya mata hati, yakni telah tertutup untuk menerima kebenaran, tidak dapat memikirkan dan merenungkan segala macam peristiwa duka yang telah terjadi dan menimpa umat-umat di masa lalu maupun di masa kini akibat kekufuran mereka. Orang-orang ini tidak mampu mengambil pelajaran dari apa yang telah dilihat dan didengarnya. Kemudian yang kelima adalah kaswatul kolbi, atau kerasnya hati. Mereka yang jauh dari Al-Quran, hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang agar beriman dan selalu khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam yaitu zumul wa julun, yaitu kegelapan dan kehinaan. Al-Quran diturunkan kepada manusia agar mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Oleh karena itu, jika mereka melupakan Al-Quran, berarti mereka telah membiarkan diri mereka sendiri berada dalam kegelapan. Kemudian yang ketujuh yaitu subatus syaiton, atau menjadi sahabat setan. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaiton yang menyesatkan. Maka syaiton itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Kemudian yang kedelapan yaitu anisyan, atau lupa diri. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Kesembilan yaitu al-fusuku, yaitu munculnya kefasikan-kefasikan. Orang-orang yang melupakan Al-Quran berarti melupakan kabar, berita, hukum, syariah, dan pedoman hidup yang termuat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pantaslah jika mereka tidak segera melakukan penyimpanan-penyimpanan dan perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan tertimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran Surat Al-An'am ayat 49. Kemudian yang ke-10 itu an-nifaq, yaitu kemunafikan. Manakala seorang manusia melupakan Al-Quran, maka sebenarnya dirinya telah memilih jalan dan melangkah menuju kemunafikan. Mereka di antara ciri orang-orang munafik yang disebut di dalam Al-Quran adalah sifat melupakan Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah mutadal imani bil Quran, yaitu konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah an-nafsul bini, adalah akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'allumu, mempelajari, dan ta'limu, itu mengajarkan, yakni tilawatan, membacanya, fahman, memahaminya, tahhiban, melaksanakannya, dan hizban, itu mengamalkannya. Kedua yaitu tarbiyatun nafsi bini, yaitu membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu semoga kita menjadi robiniyin, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Kemudian yang ketiga yaitu at-taslimu lil akhamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukum Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu ad-dawatul ilaihi, yaitu menyuruh manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah, harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Kemudian yang kelima yaitu iqamatuhu fil ardi, yaitu menegakkan hukum di muka bumi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah SAW bagaimana telah mensyariatkan pula kepada rasul-rasul sebelumnya yang untuk menegakkan hukum agama.
Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wasiatkan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu suruh kedepannya adalah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran surat Asy-Syura ayat 13. Kemudian yang selanjutnya adalah Marifatul Quran. Kemudian di sini ada definisi Al-Quran. Menurut bahasa Quran artinya bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Sesungguhnya pengumpulan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkannya bacaan pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kami ikuti bacaannya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah kalamullah. Hal ini diberi pengertian bahwa Al-Quran merupakan ucapan maupun gumbahan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia dan makhluk Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya melalui wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasan dari kekurangan sebagai yang ada pada sebuah kitab lainnya. Kebenaran yang ada dalamnya adalah mutlak. Kemudian al-mujiz yaitu mukjizat. Mukjizat adalah hal yang biasa yang diberikan kepada Nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Kemudian selanjutnya diturunkan kepada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekedar dibaca atau ditulis atau dihafal. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah hati. Interaksi inilah yang akan memberikan gerakan hingga tercipta perubahan. Kemudian al-muqlu bit tawatur atau diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran ditulis dan mushaf-mushafnya dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Yaitu berikut adalah sekilas pemeliharaan Al-Quran sejak zaman Nabi, yaitu hafalan dari mereka yang membaca Al-Quran, kemudian naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi, kemudian naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Kemudian al-muta'abiyun bitilawatih, membacanya menjadi ibadah. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdul bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian selanjutnya itu surutul iqbal bil Quran, syarat-syarat menghafal Al-Quran. Pertama, al-ittifaul manawi, yaitu menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pengambilan manfaat Al-Quran. Imam Al-Ghazali menyebutkan dengan at-tahali min mawani faham, yaitu melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat pemahaman. Banyak orang-orang tidak mampu memahami Al-Quran karena berbagai sebab dan tabir yang disengaja dipasang setan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat rahasia-rahasia yang ada di Al-Quran. Tabir dan penghambat pemahaman itu dapat macam, yaitu terlalu fokus pada bagaimana mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan mahrajnya, bertalik kepada suatu paham atau mazhab yang dianutnya, kemudian terus-menerus melakukan suatu dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang tergoda dengan nafsu dunia, terus beranggapan bahwa tidak ada makna lain dari kalimat Al-Quran ini. Kemudian selanjutnya adalah at-tabu adu mahu, atau beradab terhadapnya. Di antara bentuk adab terhadap Al-Quran adalah husnul niyah atau niat yang baik, kemudian taharatul qalbi wal jasadi, membersihkan hati dan jasad, takrigun nafsin as-sawahiliha, itu menghusukkan diri sibuk dengannya, hadul fiklima al-Quran, hadirnya pikiran bersama Al-Quran. Kemudian ketiga yaitu husnul talaki, baik dalam mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang pertama ada bil qalbi qasi, dengan hati yang khusyuk, bit tazim, disertai pengganggungan. Kemudian yang ketiga lil tahfiz, untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat ada al-ittifaqul ilahil al-qasi, berorientasi kepada tujuan asli Al-Quran, yaitu al-hidayatu ilahi, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takwinu syakil islamiyah, membentuk pribadi Islami. Yang ketiga qiyadatun basrani, yaitu membimbing dengan modus manusia. Takwinul mujallil islami, membentuk masyarakat Islam, yaitu masyarakat dakwah yang menegakkan kelima-lima iman. Kemudian yang kelima ittaba'ul kafiyatu talus sabah, mengikuti tata cara interaksi pada sahabat dengan Al-Quran, yaitu bagaimana generasi terbaik Al-Quran berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu satu an-nadzur kuliah, pemandangan yang menyeluruh. Kemudian kedua dukurul Qur'ani, dua duna muqaratin sabikah,
memasukkan Al-Quran ke dalam hati tanpa disertai dengan pemahaman-pemahaman sebelum yang menyimpangnya. Kemudian at-siqadul muqallaf, kepercayaan yang mutlak. Kemudian asyuru bin anna ayati muzan ilahi, memiliki perasaan bahwa ayat yang dibaca benar-benar tertuju kepadanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.